الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث الثامن عشر, hadis yang ke-18 min bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wasyafaqati alaihim. Hadis yang terakhir ke-18 masih di bab bagaimana menghargai kaum muslimin dan hak-hak mereka serta bersifat kasih sayang terhadap sesama kaum mukminin. Nah, hadis yang terakhir, wa an Abi Umarah al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Umarah namanya Al-Bara ibn Azib, dua-duanya sahabat Nabi yang mulia, semoga Allah meridai keduanya. Qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami dari 7 perkara. Amarna bi'iyadatil maridi, Rasulullah memerintahkan kami yang pertama bi'iyadatil maridi, menjenguk menengok orang sakit. Wattiba'il janaizi, yang kedua mengurus jenazah sampai menguburkannya ya. Yang ketiga wa tashmitil aqis, dan mendoakan orang yang bersih, orang yang bersin ketika dia sudah tahmid, artinya mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan yarhamukallah dan seterusnya. Ibraril muqsim wa ibrari al-muqsim, artinya
menjalankan sumpah, memenuhi sumpah. Kalau sudah bersumpah, sudah mesti dijalankan. Wa nasril mazlum, dan yang kelima, menolong saudara yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, dan yang keenam, memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan yang ketujuh, menebarkan salam. Wa nahana an khawatima au takhattumi bidzahabi, dan melarang kami dari 7 yang pertama adalah memakai cincin dengan atau yang terbuat dari emas. Artinya ini bagi laki-laki tidak boleh. Wa an syurbin bil fiddati, yang kedua minum dari tempat yang terbuat dari perak, sama, termasuk makan juga sama. Wa anil mayasiri al-humri, wa anil mayasiri al-humri. Al-mayasir biya'in musannah, ya min taht qabla al-alif maya, wasa'in musallasah ba'daha mayasir, wa hiya jam'u maisarah. Artinya jamak dari maisarah, mayasir. Wa hiya syai'un yuttakhadhu min haririn wa yuhsha qudnan aw ghairuhu wa yuj'alu fi sarji wa kuril ba'ir yajlisu alaihi ar-raqib. Maksudnya pelana kuda atau pelana keledai, pelana unta yang ditaruh di atas punggungnya sehingga seseorang bisa duduk di atasnya dengan nyaman. Nah, yang dilarang apa? Mayasir al-humri, memasang pelana yang mewah untuk keledai. Wa anil qassiyyi, wal qassi bi fathil qaf wa kasris sin al muhmalati al musyaddada al qassi wa hiya thiyabun tunsaju min haririn wa kattanin mukhtalitaini. Yang dimaksud dengan qusai adalah pakaian yang dirajut dan terbuat dari campuran apa? Sutra. Ini juga bagi laki-laki. Tak boleh. Kemudian wa insyadu wa hiya thiyabun tunsaju min haririn wa katan mukhtalitain. Jadi baju yang dirajut dengan sutra itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya wa insyadud dhallati. Wa insyadud dhallati. Yang terakhir adalah insyadu ad-dhallah. Ay ta'rifuha. Wa an labsil hariri wal istabraqi wad dibaj.
Jadi yang pertama tadi pakai cincin dari emas, tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian minum dari tempat yang terbuat dari perak, termasuk makan juga. Yang ketiga, mayasir al-humr, pakai pelana keledai yang mewah. Wa anil qassi, yang keempat pakai pakaian yang dirajut dengan sutra. Apalagi yang berikutnya, wa an labsil harir, ya, dan memakai pakaian dari sutra, jelas tidak boleh. Wal istabraq, dan juga dari al istabraq. Ada sutra yang tebal ataupun tipis, ya. Memakai sutra dengan macam yang tebal atau tipis sama saja tidak diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dimasukkan Syekh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab apa? Menghormati hak-hak kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, dan juga selalu berkasih sayang kepada mereka. Nah, ini semuanya adalah hak-hak bagi kaum muslimin dan kewajiban kita kepada mereka. 7 perkara yang disambung dengan yang kemarin, ya. Dan juga ada beberapa larangan-larangan yang ada di dalam hadis ini. Mari kita perhatikan, ya. Kalau menjenguk orang sakit sudah kita bahas, mengurus jenazah juga sudah. Kemudian mendoakan orang yang bersin sudah. Wa ibrarul muqsim, ini mungkin belum dibahas kemarin, yaitu melaksanakan sumpah. Kalau bersumpah itu jangan sampai kita melanggar. Kalau melanggar itu ya berdosa. Satu berdosa, yang kedua harus bayar kafarat, puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin 10, atau memberi pakaian. Nah, masalah sumpah tentu yang dilaksanakan kalau sumpah tersebut fi ta'atillah. Kalau ada orang bersumpah tapi fi ma'siyatillah, maka dia segera bertobat kepada Allah dan membatalkan sumpahnya. Jadi sumpah di sini sama juga nanti nazar juga fi taatillah, bukan fi maksiatillah. Jadi harus difaham semuanya adalah fi taatillah. Kalau bukan dalam ketaatan kepada Allah harus dibatalkan. Kayak sebelumnya orang bersumpah, bernazar bahwasanya dia akan puasa dan tidak akan berteduh, tidak akan berbicara. Maka Nabi panggil dia, suruh dia berteduh. Karena dia panas-panas kemudian tidak mau berteduh karena sumpahnya tadi, itu bukan ketaatan. Atau dia tidak bicara sama sekali, maka Nabi suruh berteduh, bicara, puasanya lanjutkan, seperti itu. Wa nasril madlum, ini juga hak saudara kita. Orang yang dizalimi, kalau tahu ada yang bisa menolong, membantu, maka dibantu orang yang dizalimi tersebut.
wa ijabatu da'i sudah, wa ifsya'is salam, dan menebar salam. Ini di antara amalan sunnah yang pahalanya bisa lebih besar daripada amalan wajib adalah ifsa'us salam. Ifsa'us salam, menebar salam, memulai mengucapkan salam. Orang menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi pahalanya bisa lebih besar. Kemudian hal yang dilarang tadi sudah dibahas secara cepat, yaitu diantaranya memakai cincin dari emas. Sebenarnya bukan cincin saja, ya, berhias bagi laki-laki dari emas. Memang redaksi hadisnya cincin, jangan kemudian diartikan berarti pakai kalung nggak apa-apa, pakai gelang nggak apa-apa. Sama, tidak boleh. Cuma disebutkan cincin karena yang lebih sering dipakai adalah cincin. Maka ini adalah untuk orang-orang kafir karena mereka akan diharamkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu dilarang, haram hukumnya memakai perhiasan dari emas bagi laki-laki, ya. Kemudian meminum atau makan, di sini disebutkan minum, dari wadah yang terbuat dari emas. Perak itu nggak boleh. Di sini disebutkan perak, apalagi emas, tidak boleh. Ya. Ini baik laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan. Walaupun kaya apa, tidak boleh bikin cangkir dari perak murni untuk minum, tidak boleh. Itu menunjukkan apa? Kesombongan. Yang jelas itu bentuk dari tidak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga pakai pelana, mungkin di sini nggak familiar dengan keledai. Ya. Keledai itu binatang yang sangat kuat sekali. Ya. Yaitu naik gunung, turun gunung, bawa kulkas itu biasa. Ya. Jadi taruh di atas punggungnya, kulkas itu ke bawah sama keledai. Dan memang keledai ini sebagai alat transportasi. Cuman di sini tidak menjadi alat transportasi karena memang bukan itu alat transportasinya. Adanya kebo, gitu kan? Adanya ya kuda masih ada lah. Sapi, kalau di kampung kan begitu. Sapi untuk ngangkut-ngangkut material berat itu pakai sapi. Seperti itu, ya. Maka di sini disebutkan humur karena memang masyarakat yang banyak di Jazirah Arab itu seperti itu. Naik bukit, naik gunung itu udah biasa. Termasuk unta. Unta itu mungkin yang pernah haji atau umrah, walaupun bukan bagian dari haji atau umrah, kadang-kadang ada yang jalan-jalan gitu, ya. Walaupun tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tapi terkadang ada yang ingin menapak tilasi bagaimana ke Gua Hira. Itu kalau seseorang jalan menuju Gua Hira, itu separuh perjalanan itu berat sekali. Berat sekali. Memang seperti itu beratnya Nabi SAW. Sekarang sudah enak sebenarnya, itu pun masih berat. Nanti kalau separuh perjalanan itu tangganya bagus. Nyampe ke atas ternyata ada unta di atas. Padahal naiknya susah. Ini yang garis bawahi bahwasanya itu memang alat transportasi. Sehingga yang tidak memahami itu ya pengennya foto-foto, saya foto di atas Gua Hira ada unta dan seterusnya seperti itu. Itu gambarannya seperti itu, ya. Jadi memang kayak keledai ini sekali lagi alat transportasi. Nah, ini tidak boleh diberikan
pelana yang mewah itu termasuk dilarang, karena hal seperti ini bisa menjadikan ya orang-orang yang hatinya tidak baik dan seterusnya. Hal tersebut menjadikan hati-hati orang yang sakit hatinya menjadi semakin tidak baik. Artinya mengganggu hak kaum muslimin. Artinya menunjukkan kesombongan gitu loh. Ini yang tidak boleh kan, akhirnya bahwasanya dengan itu saya bisa beli sesuatu yang lebih mahal dari keledainya, bisa jadi. Nah itu tidak diperbolehkan. Dan juga anil qasi, qasi yaitu pakaian yang dirajut dengan sutra atau dan katun. Dicampur dengan sutra itu nggak boleh. Sekali lagi ini bagi siapa? Laki-laki pakai pakaian tersebut bagi laki-laki. Bajunya disulam dengan sutra. Itu tidak diperbolehkan. Allahumma illa kecuali kalau sangat dibutuhkan, yaitu seperti ketika seorang penyakit gatal kulitnya yang tidak kemudian dia menggunakan sutra tersebut kelembutan sehingga dia mungkin membantu kesembuhannya. Kalau dia tahan lebih baik tidak pakai. Tapi dapat rukhsah, bukan menjadi hukumnya boleh. Rukhsah. Ya. Hal-hal yang rukhsah itu bukan berarti menjadi halal, tapi diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan juga tadi memakai langsung dari sutra, pakaian sutra, baik yang sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal, semuanya itu tidak diperbolehkan. Nah dari hadis yang terakhir ini sekali lagi poin-poin penting yang perlu kita fahami kembali. Yang pertama, nusratul madlum fardun ala man qadara alaihi. Jadi menolong orang yang zalim itu hukumnya menjadi wajib bagi yang tahu dan mampu. Tahu dan mampu maka hukumnya wajib. Ya kalau nggak tahu ya gimana? Kalau nggak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Tapi kalau dia tahu kemudian mampu maka wajib. Bahkan dia itu seorang muslim atau seorang dhimmi. Siapa yang mampu biasanya? Ya orang yang punya kebijakan. Jangan malah orang punya kebijakan kemudian berbuat semena-mena, waliyadzubillah. Maka kalau kita lihat bagaimana pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia pertama kali diangkat menjadi seorang khalifah, maka dikatakan seorang yang lemah di antara kalian itu menjadi kuat di sisiku kalau dia dalam kondisi benar. Artinya kekuasaan itu betul-betul menjadikan orang yang terzalimi itu bisa terbantu, tidak sebaliknya. Jangan sampai karena kekuasaan ya tadi ketika hukum ke atas tumpul ke bawah cepat, nah itu sangat-sangat ironis sekali ya. Wa yakunu nasruhu bi raddil haqqi ilaihi wa akhdhihi min man zalamahu. Caranya menolong bagaimana? Ya menolak atau mengembalikan haknya, kebenarannya kepada dirinya dan mengambil dari orang yang menzaliminya tersebut untuk diberikan kepada yang dizalimi. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ibrarul
qasam khassun bima yuhillu minal mubahat wa makarimil akhlak. Melaksanakan sumpah ini khusus pada hal-hal yang dihalalkan dari sesuatu yang dibolehkan, ya. Dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Maka ketika berjanji apa? Kalau saya diterima di kerja di sini, saya akan puasa 3 hari, maka puasa tersebut silahkan. Kalau bukan puasa di waktu-waktu yang haram, maka dilaksanakan. Karena pada dasarnya puasa boleh saja, ya. Atau akhlak-akhlak yang mulia. Kalau saya berhasil, saya akan membantu dengan tenaga saya ini. Akhlak yang mulia, membantu saudaranya. Tapi kalau yang dibuat sumpah tersebut sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh. Ya, seperti tadi saya contohkan perkataan Nabi tentang Abu Israil yang bersumpah akan puasa dan tidak akan berteduh, tidak akan bicara. Maka diperintah Nabi berteduh, bicara, dan lanjutkan puasa. Puasanya tetap suruh melanjutkan seperti itu. Yang ketiga, tahrim isti'malu aniyatil fiddah wa aniyatil dhahab min babi aula. Artinya tadi sebutkan enggak boleh pakai wadah dari perak, maka dari emas lebih tidak boleh lagi. Maksudnya demikian. Yang keempat, tahrim takhattum bidzahab wa labsil harir bi kulli anwa'i 'ala rijal. Ini sudah dijelaskan tadi. Yang pakai cincin dari emas, pakai sutra, baik sutra yang murni atau pakaian yang dirajut dengan sutra, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kepada laki-laki. Sedangkan wanita boleh. Dan laki-laki tadi pakai masalah sutra sudah saya jelaskan juga, bahwasanya ada rukhsah ketika ada hikkah, ada penyakit gatal yang luar biasa, maka dia diberikan rukhsah, bukan menjadi halal tapi diberikan rukhsah, maka hal tersebut diperbolehkan. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang menjelaskan tentang ta'zim hurumatil muslimin, menghormati hak kaum muslimin dan juga kasih sayang terhadap mereka, sudah selesai dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atihim li ghairi darurah. Bab menjelaskan tentang menutup aib, menutup aurat saudara kita kaum muslimin, dan larangan daripada menyebarkan aib, menyebarkan aurat walaupun itu benar, li ghairi dhurrah, kecuali ada hajat. Kalau enggak ada manfaatnya, haram hukumnya. Kalau bisa ditutup. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Jangan sampai ada aib saudaranya kita sebar. Kalau ingin dia baik, datangi dengan baik-baik, dinasihati dengan baik-baik. Kecuali kalau orang ini membahayakan. Ya, kecuali kalau membahayakan, mungkin ada cara-cara yang terbaik bagaimana supaya tidak terjatuh yang lainnya. Contoh umpamanya ada orang
aib, menyebutkan bahwasanya ini orang hutang, umpamanya si fulan hutang kepada kita ngomong kemana-mana dia hutang kepada saya ini, itu tidak patut. Tapi kalau ada orang umpamanya terkenal, orang ini kalau hutang tidak bayar, terus datang kepada kita minta pendapat gimana kalau si fulan mau hutang, umpamanya seperti itu. Tapi kalau dia mungkin kasusnya dengan Anda saja, ya sudah, tidak perlu disebar aibnya. Tapi kalau orang tersebut terkenal dan banyak korban, maka Anda boleh menyebutkan aurat tersebut, aib tersebut. Karena memang Nabi juga pernah menyampaikan hal tersebut. Itu contoh. Nanti akan disebutkan hal tersebut. Itu sebagai satu contoh. Karena dikhawatirkan semakin banyak orang yang dizalimi dan semakin berat orang ini nanti akan menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pagi hari ini, mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin bisa mengagungkan kemuliaan saudara kita, menghargai saudara kita hak-haknya, baik itu dalam hartanya, darahnya ataupun kehormatannya, dan kita bisa menolong baik orang-orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi sebagaimana sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.